Yang pertama di tahun 2004 di sini ada dua, ada pileg dan pilpres karena saat itu masih terpisah di antara keduanya. Yang dimana saat tanggal 31 Maret 2004 KPU bersurat kepada Presiden untuk meminta ada di saat sekitar 5 hari sebelum pencoblosan. Undang-undang ini juga beberapa kali mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi. Untuk undang-undang pileknya 5 kali diuji dan untuk undang-undang pilpresnya sebanyak 7 kali diuji. Masuk di 2009. Di sini jarak bulan yang tersisa dari penyelenggara ini dihitung dari dimunculkannya peraturan KPU, teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat mulai pembahasannya itu 10 Juli ini mulai pembahasan undang-undangnya 10 Juli 2007, kemudian selesai pengundangan dan berlaku itu di Maret 2008. Kemudian 5 harinya sudah mulai tahap penyelenggaraannya. Dengan sempitnya waktu-waktu yang tergambar di sini, ini menunjukkan bahwasanya ada kurangnya sosialisasi dan tidak mungkin tidak masuk akal rasanya setelah undang-undang disahkan 5 hari setelahnya masuk ke dalam tahap penyelenggaraan. Kita perlu punya masa sosialisasi, masa penyesuaian dan lain-lainnya untuk syarat-syarat administratif dan lain-lainnya, itu juga perlu diperhatikan oleh KPU nantinya dalam menyusun peraturan-peraturan KPU untuk menyesuaikan dengan peraturan undang-undang pemilu yang akan dibentuk. Kemudian di 2019 Undang-Undang 2017 khususnya hingga tahun 2025 total pengujian ke Mahkamah Konstitusi sudah mencapai 163 kali. Data ini didasarkan pada laporan tahunan Mahkamah Konstitusi di sini. Oke, next. Kemudian teman-teman, yang perlu diperhatikan juga dengan adanya penundaan revisi undang-undang pemilu yaitu adalah pembahasan yang miskin partisipasi dan sempitnya waktu. Mengapa demikian? Karena semakin ditundanya revisi undang-undang pemilu, sama halnya dengan mengecilkan kesempatan masyarakat untuk dapat memberikan masukan, mengecilkan usaha masyarakat untuk dapat melakukan pengujian konstitusional apabila memang ada pasal-pasal yang bermasalah, dan itu akan berdampak juga pada Mahkamah Konstitusi nantinya dalam memutus perkara-perkara yang diajukan. Di dalam pengujian Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021, Mahkamah Konstitusi setidaknya mengamanatkan 3 hal mengenai meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Yang pertama ada right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Di mana yang pertama right to be heard, di mana masyarakat berhak untuk didengarkan pendapatnya atau masukannya. Yang kedua, masyarakat berhak untuk dipertimbangkan masukannya. Dan yang ketiga, masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikannya. Nah teman-teman, apabila RUU Pemilu terus-menerus ditunda bahkan hingga akhir tahun ini yang sudah akan memasuki pemilihan komisioner, ini akan berdampak pada 3 syarat meaningful participation tadi. Karena secara otomatis semakin sempit waktu, semakin sempit juga DPR dan Presiden pembentuk undang-undang untuk mendengarkan masukan-masukan atau aspirasi dari masyarakat. Dan meaningful participation juga sesuai dengan amanat pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi setelah dikeluarkannya melalui putusan MK nomor 91 tentang Cipta Kerja, akhirnya pembentuk undang-undang memasukkan hal tersebut ke dalam pasal 96 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga teman-teman, ketiga syarat meaningful participation ini bersifat kumulatif
Dia bersifat keseluruhannya harus terpenuhi. Jadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka syarat formil dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut akan gagal. Resikonya apabila syarat ini gagal, syarat formilnya gagal, maka satu undang-undang akan dibatalkan. Sedangkan rumusan-rumusan, pembahasan-pembahasan substansi dalam undang-undang pemilu begitu pelik, begitu penuh, sehingga hal ini yang kemudian menjadi problem apabila RUU pemilu terus-menerus ditunda pembahasannya. Mungkin next. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat tahapan pembahasan undang-undang dan hak partisipasi warga negara. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Cipta Kerja yang saya ceritakan, ini hanya berbicara pada setidaknya pada 3 aspek. Di dalam pertimbangan hukum poin 3.17.8 Mahkamah berbicara bahwasanya setidaknya meaningful participation terlibat dalam 3 tahapan ini: perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Namun perluasannya di dalam Undang-Undang P3 pasal 96 ayat 1 itu cukup luas, yang dimana Undang-Undang P3 berbicara bahwasanya dalam setiap tahapan, artinya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, masyarakat dapat memberikan masukannya secara langsung. Nah, di sini teman-teman juga nanti kami jelaskan di dalam chat mengenai kealpaan partisipasi bermakna dan dampaknya terhadap naskah akademik rancangan undang-undang pemilu. Bisa dilihat di sini dalam tahap perencanaan, kealpaan partisipasi belum ada ruang untuk mendapatkan hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan di dalam penyusunan, pembahasan, yang dimana tidak ada ruang dimulai. Padahal kita tahu dari tahap persiapan, penyusunan, dan pembahasan itu ketiga-tiganya harus melibatkan masukan, harus melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap undang-undang tersebut. Sehingga apabila itu tidak dipenuhi dari sekarang, maka itu akan pemilu itu sendiri. Mungkin dari saya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kalista. Silakan, Kak. Ini tidak dapat dilaksanakan secara tiba-tiba maupun secara cepat karena banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang harus diakomodir. Pengalaman pemilu 2024 menunjukkan adanya sejumlah penyimpangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung pada sengketa dan menurunnya integritas pemilu. Dan untuk pemilu 2009 terdapat 3 isu besar yang harus dibahas tentunya dalam undang-undang pemilu ini, yaitu penghapusan presidensial threshold, penataan ulang parliamentary threshold, dan penerapan model pemilu serentak nasional dan daerah. Tentunya dengan keterlambatan revisi undang-undang pemilu akan berpotensi mendorong pengabaian atau penyimpangan terhadap putusan-putusan tersebut. Untuk yang pertama yaitu mengenai tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang disimpangi oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggaraan pemilu untuk pelaksanaan pemilu 2024. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang isu putusan MK dan beberapa bentuk penyimpangannya. Yang pertama merupakan tentang putusan MK tentang syarat calon anggota legislatif DPD, DPR, dan DPRD provinsi serta kabupaten atau kota. Di mana perintah spesifik MK mengatakan seluruh mantan terpidana yang dijatuhi pidana atas ancaman pidana 5 tahun atau lebih wajib menjalani masa jeda 5 tahun setelah berstatus mantan terpidana, terbuka kepada publik atas status sebagai mantan terpidana. Namun pada kenyataannya bentuk penyimpangan yang terjadi adalah KPU menyusun peraturan KPU dengan memberikan pengecualian masa jeda 5 tahun tidak berlaku bagi mantan terpidana yang mendapatkan pencabutan hak politik. Hal ini berakibat pada pencalonan bakal calon anggota DPD Irman Gusman menjadi penuh dengan polemik dan sengketa sehingga berujung pada dibatalkannya hasil pemilu DPD 2024. Kemudian dilanjutkan pada putusan MK tentang penyusunan daerah pemilihan, di mana lampiran undang-undangnya sendiri yang berisi dapil DPRD provinsi dan DPR RI dibatalkan oleh MK. Namun penyimpangan yang terjadi adalah KPU tidak menyusun ulang daerah pemilihan tersebut. Kemudian selanjutnya pada putusan MK tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden, di mana MK memerintahkan usia 40 tahun dapat diganti dengan alternatif pernah atau sedang menjabat jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Namun, bentuk penyimpangan yang terjadi adalah KPU tidak pernah menyusun peraturan KPU dan mengatur secara teknis khusus untuk calon presiden dan wakil presiden yang menjadikan alternatif pernah atau sedang memegang jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilu. Sehingga
dampak penyimpangan yang terjadi merupakan mengubah syarat usia dari awal limitatif berusia 40 tahun menjadi alternatif dan dapat diganti dengan sedang atau pernah memegang jabatan publik. Kemudian lanjut pada 3 poin besar yang harus dimuat dalam Undang-Undang Pemilu dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama mengenai batas pencalonan presiden atau mengenai presidential threshold, di mana poin pertama adalah semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan putusan ini, setiap partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden. Namun, karena isu ini menyangkut kepentingan politik yang cukup besar, pembahasannya diperkirakan akan memunculkan banyak perdebatan. Kemudian yang kedua